Shalom, selamat pagi saudara dan saudariku. Dunia yang ajaib. Mari nikmati berkat Tuhan melalui ciptaannya. Mari alami keajaibannya setiap hari. Melihat kebesaran Tuhan melalui dunia yang menakjubkan. Yang ditulis oleh pendeta Doug Batchelor. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami naikkan puji syukur limpah terima kasih atas hari yang baru, atas nafas kehidupan yang Kau berikan lagi bagi kami. Pagi ini Bapa, dengan kekuatan tubuh yang baru, kami datang kepadamu memohon pertolongan Tuhan untuk memampukan kami mengerti apa yang akan kami dengar melalui renungan pagi. Doug Batchelor. Kami butuh tuntunan Roh Kudus-Mu dalam hati dan pikiran kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Tema bulan Oktober, manusia aneh. Judul renungan hari ini, hujan bagi bayi. Ayat inti terdapat dalam kitab Ulangan 33 ayat 27, demikian firman Tuhan. Allah yang abadi adalah tempat perlindunganmu, dan di bawahmu ada lengan-lengan yang kekal. Saudaraku, pada bulan Januari tahun 2007, Julio Gonzalez dan Pedro Nevares, dua mekanik mobil, berhasil menangkap seorang anak laki-laki berusia 3 tahun yang terjatuh dari lantai 5 gedungnya. Balita itu bernama Timothy Ado, melarikan diri melalui jendela saat pengasuhnya berada di kamar mandi. Jendela itu rupanya telah dibuka oleh sang babysitter untuk merokok. Para pria itu melihat anak lelaki itu tergantung dari tangga darurat dan kemudian pindah ke posisi untuk membuat tangkapan. Anak laki-laki itu mengalami luka ringan akibat menabrak cabang pohon saat turun. Saya merasa kami melakukan sesuatu yang baik hari ini. Kami berada di tempat yang tepat pada waktu yang tepat, kata Nevares. Di Detroit, sekitar musim semi tahun 1935, seorang ibu muda pastilah senantiasa bersyukur kepada seorang pria bernama Joseph Ficklock. Saat Ficklock berjalan menyusuri jalan, bayi ibu itu terjatuh dari sebuah jendela tinggi langsung ke tangan Ficklock. Jatuhnya bayi itu ditahankan oleh pria yang tertegun akan kejadian ini. Tetapi luar biasanya, baik pria maupun bayinya tidak terluka. Ini jelas merupakan suatu bukti perlindungan yang luar biasa. Tetapi disinilah ceritanya menjadi benar-benar menakjubkan. Setahun kemudian, bayi yang sama, sekarang balita yang lebih berat, jatuh dari jendela yang sama ke atas seseorang yang malang tanpa kecurigaan. Saudara mungkin dapat menebaknya. Ya, itu adalah Joseph Ficklock saat dia kembali lewat di bawah jendela apartemen itu. Dan lagi mereka berdua selamat dari peristiwa tersebut. Kisah lain dengan twist yang luar biasa terjadi pada awal tahun 1900-an. Seorang penjaga mercusuar di Skotlandia sedang membersihkan jendela lampu luar ketika pagar berkarat akhirnya jebol. Pria yang ketakutan itu jatuh dari ketinggian 40 meter. Ketika dia membuka matanya, dia mendongak sedikit linglung ke langit biru dengan awan putih yang mengembung indah dan bertanya-tanya apakah dia ada di surga. Saat dia mengumpulkan kembali akalnya, dia mendapati bahwa dia bisa selamat dari kejatuhan karena telah mendarat di atas seekor domba yang tengah merumput dengan damai di bawah mercusuar. Sayangnya, domba itu tidak selamat. Saudaraku, Yesus juga tidak selamat. Alkitab menggambarkan Kristus sebagai domba korban yang memberikan nyawanya agar kita dapat diselamatkan.
Filipus pernah menjelaskan kepada sida-sida Ethiopia yang penasaran yang sedang membaca sebuah bagian tentang Kristus. Nas yang dibacanya itu berbunyi sebagai berikut. Seperti seekor domba ia dibawa ke pembantaian, dan seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya, demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Dalam Kisah Para Rasul 8 ayat 32. Saudaraku, ketika kita jatuh ke dalam dosa, Yesus menawarkan untuk menanggung beban kejatuhan kita dengan nyawanya sendiri. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang bertahta dalam kerajaan kemuliaan surga, terima kasih atas renungan yang baru saja kami dengar. Bayi-bayi yang terjatuh dan selamat, mereka selamat karena kasih dan kemurahan Tuhan saja. Engkau juga telah lahir di dunia dan tidak selamat karena menebus kami, umat-umat manusia. Tolong kami dalam kehidupan kami untuk selalu menerima kasih karunia Tuhan sehingga hidup kami berkenan kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.